Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Lintas Banua sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 30 Oktober 2022. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan ke hadapan Anda. Gubernur Kalsel Sabiri Nur membagikan 10.000 bibit cabai kepada ASN, PPK dan tenaga kontrak lingkup pemerintah Provinsi Kalsel pada apel gerakan pengendalian inflasi. Sementara itu cabai merupakan salah satu komoditi pemicu inflasi. Melalui gerakan menanam cabai, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi membeli. Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar apel gerakan pengendalian inflasi Provinsi Kalsel dipimpin langsung Gubernur Sabiri Nur Senin pagi 24 Oktober 2022. Secara simbolis, Paman Birin menyerahkan bibit cabai kepada perwakilan PPPK, ASN, dan tenaga kontrak. Selain bibit cabai, juga diserahkan buah tomat segar, hasil dari pertanian, serta bantuan dari Dinas Sosial berupa paket sembako kepada masyarakat penerima manfaat. Dalam sambutannya, Gubernur Sabiri Nur menyatakan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah provinsi untuk mendorong, mengajak, serta mengedukasi masyarakat dalam membudayakan menanam di pekarangan. Jika ini dilakukan secara masif, tentu diharapkan mampu ikut menjaga stabilitas harga cabai di Kalimantan Selatan. Paman Birin menargetkan inflasi di Provinsi Kalsel tidak lebih dari 5%. Serangkaian upaya untuk menekan laju inflasi diantaranya mengadakan pasar murah, rapat koordinasi, serta kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Kabupaten Tabalong. Perlu dukungan besar dari publik atau warga Kalimantan Selatan. Diperlukan komitmen serta peran aktif dari simpul-simpul penggerak partisipasi rakyat. Nah, ini sangatlah penting, khusus dalam rangka memberikan edukasi bahwa pola hidup, kebiasaan, serta hal-hal positif dari masyarakat dapat berkontribusi pada stabilitas daerah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini mendorong dan mengajak seluruh warga Kalimantan Selatan untuk membudayakan menanam cabai di pekarangan. Jika dilakukan secara masif, tentunya kebiasaan ini diharapkan mampu ikut menjaga stabilitas harga cabai. Saya juga berpesan agar saudara-saudara juga mampu memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar, memberi contoh, serta mengajak warga untuk menggelorakan budaya menanam di pekarangan. Sabiri Nur menambahkan pihaknya akan menggelar lomba menanam cabai antar SKPD. Lomba ini diharapkan dapat ikut serta menghijaukan pekarangan SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sebanyak 10.000 bibit cabai dan 10 ton tomat segar dibagikan gratis kepada pegawai lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari gerakan menanam cabai di pekarangan. Dipilihnya cabai bukan tanpa alasan, mengingat reputasi cabai sebagai bumbu masakan populer ditambah kebiasaan masyarakat yang senang makan ditemani sambal membuat permintaan cabai terus terjadi setiap hari berbanding lurus dengan harganya yang terus meroket. Kenaikan harga cabai ini bahkan menjadi salah satu penyumbang inflasi di Kalsel, bahkan di Indonesia. Harapannya melalui gerakan ini, laju inflasi di Kalsel, khususnya untuk cabai, bisa ditekan. Karena memang cabai itu menjadi salah satu, selain bawang, itu menjadi bahan yang menyebabkan inflasi. Nanti dengan ditanamnya cabai ini di depan rumah masing-masing, tidak perlu lagi beli. Jadi tidak perlu beli, tapi sudah tersedia. Memanfaatkan pekarangan yang ada. Bisa ditanam di tanah, bisa ditanam di pot, bisa ditanam di mana saja. Satu saja, nanti akan disampaikan oleh Pak Gubernur, mengarahkan kepada kami untuk melakukan kompetensi. Melakukan kompetisi ini untuk bagaimana nanti masing-masing SKPD itu ada area yang ditanamin cabai. Nah, cabainya kalau udah nanti banyak dan ditanam, itu akan dikumpulkan, bisa kita bagikan kepada masyarakat. Kami selaku Dinas Pertanian kerjasama dengan SKPD lain, ada perkebunan, ada kehutanan, kita akan bagaimana mengangkat sesuai dengan arahan Presiden, instruksi kepada Pak Menteri Pertanian, kemudian instruksi kepada Pak Gubernur untuk inflasi ini bisa terkendali. Insya Allah
untuk sektor ekonomi, terutama khususnya tanaman cabai dan bawang, kita akan mencoba nanti mengendalikan inflasi ini sehingga pada tataran yang stabil. Insya Allah Kalimantan Selatan akan cepat pulihnya. Seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel menyampaikan komitmen untuk mendukung program pemerintah provinsi dalam pengendalian inflasi melalui menumbuh kembangkan budaya menanam di lingkungan pekarangan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup kerjasama dengan Bank Kalsel Induk Beiman Kota Banjarmasin mengirimkan plastik bahan baku daur ulang ke pabrik biji plastik di Surabaya. Wali Kota berharap dengan pengiriman bahan baku plastik terpilah ini bisa meningkatkan sirkulasi ekonomi di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Bank Sampah Induk Beiman Kota Banjarmasin mengirimkan 11,7 ton sampah plastik daur ulang ke pabrik biji plastik di Surabaya, Jawa Timur. Pengiriman sampah plastik daur ulang tersebut dilepas langsung Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi Direktur Bank Sampah Induk Beiman Kota Banjarmasin Fatur Rahman di halaman Balai Kota Senin 24 Oktober 2022. Wali Kota Banjarmasin menyatakan bahan plastik daur ulang yang dikirim menggunakan truk kontainer merupakan pencacahan kumpulan plastik di Bank Sampah Induk. Ibnu berharap pengiriman bahan plastik terpilah dari Banjarmasin ke Surabaya itu bisa meningkatkan nilai sirkulasi ekonomi di kota ini, sehingga sampah plastik mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Hasil daur ulang, bahan pendaur ulang yang merupakan pencacahan dari kumpulan plastik yang ada di Banjarmasin. Nah, ini sebuah prestasi yang sangat menggembirakan dan mudah-mudahan 11,7 ton plastik yang akan dikirim pada hari ini bisa memberikan sumbangsi untuk pengurangan sampah plastik di Banjarmasin, termasuk meningkatkan nilai ekonomi atau sirkular ekonomik dari proses pengolahan sampah ini. Tak lupa pihaknya juga memberikan semangat kepada 309 bank sampah di Banjarmasin untuk mengumpulkan dan memilah sampah, khususnya sampah plastik, agar mengurangi timbunan sampah di Kota Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, Jalan Pangeran Abdurrahman, Kelurahan Pasayangan, Martapura akan segera dilakukan pengaspalan. Perbaikan jalan oleh Dinas PUPR dan Pertahanan Kabupaten Banjar yang diharapkan rampung tahun ini. Sementara itu, warga Sungai Bilu Kota Banjarmasin mengeluhkan adanya jalan lingkungan yang diduga dikerjakan asal-asalan. Usai pengerukan dan penggalian drainase sepanjang 131 meter serta dilakukan pengerasan, Jalan Pangeran Abdurrahman di Martapura kini siap dilakukan pengaspalan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Jimmy, menyatakan pengaspalan belum dimulai lantaran adanya permintaan warga agar pengaspalan dilakukan sampai menutup drainase. Untuk mengakomodir permintaan warga tersebut, pihak Bina Marga terlebih dahulu meminta audit kepada inspektorat melalui sumber daya air. Proses kesepakatan dengan warga, karena salah satu warga di RT 2 kalau nggak salah mereka menginginkan bagian dari drainase itu diaspal juga. Nah, diaspal secara administrasi kami meminta audit dulu dari inspektorat melalui bidang sumber daya air, karena kalau memang nanti warga tetap menginginkan diaspal di salah satu sisi UDIC, maka sebaiknya dilakukan dulu audit dari pihak inspektorat. Tapi kalau memang nanti kesepakatan dengan warga cukup ruas badan jalannya aja yang diaspal, maka kita tetap melanjutkan proses pengaspalan. Oke. Jadi berarti tahun ini juga itu lah selesai. Insya Allah kalau memang tidak ada halangan sesuai kontrak kita, SPMK kita juga berakhirnya di Desember. Cuma kalau bisa lancar, mudah-mudahan di November juga bisa selesai. Salah seorang warga Pasayangan, Rusli, mengaku bersyukur karena sudah dilakukan pengerasan. Dirinya pun berharap secepatnya jalan ini bisa diaspal. Cepat diaspal gitu lah. Ini sudah berapa hari pengerjaannya, pengerasannya? Kemarin itu pengerasannya hari Jumat, Sabtu, Minggu sudah selesai, Bu. Sekitar 4 hari 5 hari lah sudah sama hari ini.
Kan sering turun hujan nih berapa hari ini Om. Ya. Ini kayak apa kondisinya? Nah, kebetulan habis di pengerasan kemarin kan sudah diratakan, habis pengerasan pas hujan hari. Jadi untuk saat ini jalanan ini masih becek lagi, masalahnya belum diaspal. Nah, untuk masyarakat ini kan mengharapkan supaya secepatnya ya di aspal lah. Masalahnya di sini termasuk jalan ramai atau yang padat lah, terutama untuk anak sekolah. Anak sekolah ke Darussalam Ya, lah. Darussalam juga. Sanai Putih, TK. Sebelumnya, Jalan Pangeran Abdurrahman selalu tergenang air kala hujan turun disebabkan buruknya drainase dan warga bahkan sempat memasang spanduk sindiran terkait kondisi yang mereka alami. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Dalam reses anggota DPRD Kota Banjarmasin yang dihadiri dari masyarakat warga Kelurahan Sungai Bilu, Banjarmasin Timur, beberapa waktu lalu menerima keluhan soal jalan lingkungan yang diduga dikerjakan asal-asalan. Tadi kita sampaikan juga menindaklanjuti aspirasi dari warga Kelurahan Sungai Bilu yang mana ada jalan yang memang sudah diperbaiki tetapi dianggap kualitasnya memang tidak memadai. Ya, kita minta untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait PUPR yang berharap kita cek di lapangan nanti apakah memang sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Jangan sampai. Ketua DPRD Hari Wijaya menyatakan pihaknya mendapatkan laporan dari warga ada beberapa jalan lingkungan di kawasan Kelurahan Sungai Bilu kualitas pengerjaannya tidak sesuai. Padahal perbaikan jalan tersebut baru berjalan 1 tahun dan nanti pihaknya akan turun ke lapangan bersama dinas terkait untuk mengecek pengerjaan jalan tersebut. Adapun pengerjaan jalan yang diduga asal-asalan itu merupakan pelaksanaan dari pokok pikiran atau pokir warga yang dikerjakan pada tahun 2021 dan 2022. Namun saat ditinjau ke lapangan, pengerjaannya dinilai tidak sesuai standar karena baru 1 tahun dikerjakan, cor betonnya banyak yang terkelupas. Ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait agar pengerjaan usulan warga tersebut tetap diawasi supaya ke depan perbaikan jalan lingkungan bisa lebih maksimal dan tidak asal-asalan lagi. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno meminta Dinas Kesehatan meningkatkan peran Posyandu dalam upaya memberikan pemahaman dan penanganan penyakit saat peralihan musim. Sementara itu, Majelis Pembina Kesehatan Umum dan Pelayanan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarmasin melakukan penyuluhan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit berbasis lingkungan. Kondisi cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini ternyata mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Tugiatno. Di kondisi seperti ini bisa membuat masyarakat mudah terserang penyakit seperti influenza, batuk, hingga demam tinggi. Apalagi jika tidak menjaga asupan makanan serta kebersihan diri dan lingkungan. Terkait hal itu, pihaknya turut mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, terutama kekebalan tubuh terhadap penyakit yang kerap kali menyerang saat peralihan musim. Ini disampaikan Tugiatno saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu di Banjarmasin. Tugiatno mengaku telah mendapat laporan terkait naiknya tren penyakit yang disebabkan peralihan musim, tak terkecuali batuk rejan yang menyerang anak-anak, terutama anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi itulah pencegahan, terutama dalam hal pencegahan ya, kita sosialisasikan ke masyarakat kita, terutama nih untuk anak-anak. Pihaknya meminta Dinas Kesehatan setempat untuk meningkatkan gerakan sosialisasi kepada masyarakat, mengoptimalkan peran Posyandu guna memberikan pemahaman dan penanganan penyakit saat peralihan musim. Murtasiah, Banjar TV.
Sosialisasi ini berlangsung di Aula Rumah Sakit Islam Banjarmasin belum lama tadi. Yang dihadiri 80 peserta terdiri dari perwakilan pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah, organisasi otonom serta pimpinan panti asuhan. Ketua MPK UPS menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja majelisnya untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan karena saling mempengaruhi. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, peserta dapat memahami dan meningkatkan, memperhatikan tentang kesehatan di lingkungannya masing-masing. Acara ini dibuka Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang mengajak para peserta untuk memahami dan mencegah berbagai penyakit akibat lingkungan. Memang kita akui bahwa di Indonesia bahkan di dunia sekarang ini masalah lingkungan kan menjadi perhatian ya, karena itu akan berdampak pada kesehatan. Oleh karena itu dengan adanya acara hari ini mudah-mudahan peserta bisa memahami bagaimana dia bisa memproteksi diri ya, dan keluarganya nanti untuk bisa terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Selanjutnya, salah seorang narasumber menyampaikan dengan adanya peningkatan intensitas hujan saat ini mengharuskan masyarakat untuk waspada terhadap penyakit lingkungan, diantaranya tifoid, DBD, dan hepatitis A. Dan beberapa penyakit lainnya, tapi itulah mungkin yang harus diwaspadai oleh masyarakat agar selalu menerapkan pola hidup yang sehat, seperti misalnya mencuci tangan sebelum makan, kemudian menutup makanan yang mau dimakan, kemudian tentunya memasak minuman betul-betul baik ya supaya bakterinya itu betul-betul mati. Kemudian yang selanjutnya lingkungan juga harus bersih. Kemudian ada genangan-genangan air dihindari, jentik itu kalau ada ya dibuang, dikuras atau diberikan bubuk abate, dan tentunya kita juga perilakunya juga harus baik. Penyuluhan ini juga diisi pemateri dari Dinas Kesehatan yang menekankan agar menjaga pola hidup bersih dan sehat. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, puluhan pemancing mania antusias ikuti sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Informasinya akan hadir sesaat lagi.